92 Jakarta News Vegan Music Just Once dari James Ingram sudah membuka Ngopi Sore edisi sore hari ini. Bersama dengan Anda kita akan berbincang bersama dengan satu sosok menarik yang akan memberikan banyak inspirasi kepada kita bagaimana perjalanan hidupnya kali ini. 2 hari menjelang peringatan Hari Perhubungan Nasional di tanggal 17 September 2022, kami berkesempatan berbincang langsung bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang sudah tersambung via Zoom pada sore hari ini. Tapi sahabat Sonora, Kementerian Perhubungan memainkan peranan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Salah satu urat nadi perekonomian kita sangat tergantung ya, bagaimana lancarnya sistem perhubungan yang dikelola oleh pemerintah, tentu saja diregulasi oleh pemerintah, dan tentu saja setiap kebijakannya itu karena menyangkut hajat hidup orang banyak harus disampaikan supaya bisa dikomunikasikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, kita akan ketahui seperti apa kemudian komunikasi itu dilakukan langsung pada sore hari ini. Kita sudah bersama ya, sudah tersambung via Zoom bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Adhita Irawati. Mbak Adhita, selamat sore. Selamat sore Mas Yudi, apa kabar? Sehat, Mbak Adhita juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat dan fresh ya, karena selalu bisa menjaga kebugaran dengan lari. Ini kan pelari sejati nih kayaknya Mbak Adhita nih. Pelari rekreasi sih tepatnya, tapi berusaha konsisten, itu aja. Itu dia, konsisten menjadi kata kunci sahabat Sonora, menjadi pelajaran penting juga. Apakah konsistensi ini juga yang dimiliki oleh Mbak Adhita dalam meniti karir sampai sekarang ada di posisi sebagai juru bicara Kementerian Perhubungan, berlatar belakang hubungan internasional UGM, kemudian berkarir di korporasi, kemudian menjadi staf khusus presiden, lalu sekarang menjadi juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebelum kita bahas tentang Hari Perhubungan Nasional di tanggal 17 September, agendanya seperti apa? Mbak Adhita mungkin boleh cerita nih, perjalanan karirnya sampai ada di titik ini seperti apa Mbak Adhita? Ini banyak orang ingin tahu nih, seperti apa? Ya Mas Yudi, ya saya ini sebenarnya kan profesional di bidang komunikasi, khususnya di sisi korporasi ya. Itu mungkin sudah lebih dari 23 tahun gitu. Dan lebih banyak di industri telekomunikasi sebenarnya. Saya pernah di BUMN, pernah juga di perusahaan swasta. Sampai akhirnya 2018, ya ini sudah suratan dari yang di atas ya. Saya banting setir gitu. Dari orang korporasi, private sector, akhirnya ke public sector, diminta untuk menjadi staf khusus presiden. Masih di bidang komunikasi. Terus berlanjut sampai 2019 ketika periode pertama Pak Presiden Joko Widodo selesai, dan setelah itu ternyata memang suratan hidup masih harus mengabdi ke negara. Jadi saya diminta untuk menjadi staf khusus Kementerian Perhubungan dan menjadi juru bicara juga di situ sampai sekarang. Wow. Ya singkatnya begitu ya Mas. Ini diminta, diberikan amanah, tentu saja ada alasan di balik permintaan itu. Dan yang minta bukan main-main, istana yang minta nih Mbak Adhita. Apa yang melatar belakangi kemudian Mbak Adhita menerima pinangan dari istana, dan mungkin ada alasan istana kenapa memilih Mbak Adhita akhirnya melamar untuk posisi-posisi tadi gitu? Kalau ditanya kenapa istana kemudian meminta, wah saya tentu nggak bisa jawab ya. Bisa menjawab istana ya. Tapi ya somehow mungkin saya ngelihat dari apa yang sudah saya lakukan selama ini di bidang komunikasi ya, khususnya ketika saya di perusahaan juga, saya mungkin lebih dari 10 tahun juga menjadi juru bicara di beberapa perusahaan. Jadi mungkin dari track record itu, kemudian juga saya lihat sepertinya Pak Jokowi khususnya ya juga ingin melakukan komunikasi yang lebih progresif, yang lebih menggunakan platform-platform yang mungkin lebih kekinian gitu. Jadi banyak akhirnya merekrut tenaga-tenaga yang profesional gitu. Bahkan sampai sekarang juga banyak orang profesional yang kemudian jadi tim Pak Presiden. Mungkin itu ya, mungkin itu. Tapi saya sih selama itu bidang memang saya yakin saya bisa kuasai, dan saya juga yakin bisa memberikan kontribusi, ya kenapa tidak kita coba. Apalagi ini satu pengalaman yang sangat-sangat berbeda dari perjalanan karir saya ya di dunia korporasi. Jadi ya tantangan baru, dan tentunya ini cara berbakti kepada negara dengan
jalur yang berbeda gitu. Jadi ada Kita kan keyakinan. kalau mau memberi kontribusi ke negara banyak caranya lah. Kerja bahkan di radio juga menjadi satu kontribusi tersendiri kan. Exactly. Betul, Nah, betul tapi Mbak mungkin Dita. ini caranya aja yang agak sedikit berbeda lah dari sebelum-sebelumnya. Wow. Gitu Mas Yudi. Iya, ini karena memang kan tidak banyak ya orang punya kesempatan seperti Mbak Dita yang apa namanya bisa privilege langsung mendampingi Pak Presiden pada pemerintahannya di periode yang pertama gitu, Mbak. Eh, Iya, iya. Seperti apa sih Mbak Dita mungkin boleh sharing pada saat berinteraksi langsung dengan Presiden dari hari ke hari, day to day, mendampingi saat beliau kunjungan dan ingin merombak tadi kan Mbak Dita mengatakan cara komunikasi kepada publik supaya lebih progresif. Seperti apa Mbak Dita? Ya, pada saat saya di istana memang ada sekitar 10 orang ya staf khusus dengan bidangnya masing-masing. Mhm, Bidang komunikasi ada beberapa orang dan tentu saya tidak sendiri ya. mhm, Saya memang diberi tugas lebih spesifik untuk komunikasi antar lembaga. Jadi mmm, kementerian dan lembaga di dalam pemerintahan ini bagaimana lebih kolaboratif dan sinergis gitu ya mhm, untuk menyampaikan komunikasi yang lebih baik gitu. mhm, Ya, dalam kesehariannya Pak Presiden memberikan arahan langsung, mhm, tetapi tentu tidak setiap hari ya. Beliau oke, sangat sibuk, jadi bertemu dengan staf khusus memang ada jadwal-jadwal sendiri, mhm, dan arahan langsung juga sering beliau sampaikan, khususnya kalau kemudian ada sebuah isu yang mungkin sangat-sangat mendesak ya untuk dibahas, kami semua diberikan arahan langsung. mhm, Kunjungan kerja juga kami bergiliran mendampingi gitu ya. Untuk beberapa isu juga kami bergiliran juru bicara ada beberapa karena waktu itu termasuk juga masih ada Mas Johan Budi ya mhm, waktu itu oh ya. iya iya iya, Jadi betul, kami memang berbagi tugas dan ya sekali lagi ini pengalaman sangat baru dan saya sih melihat bahwa masih banyak yang masih bisa kita perbaiki ya dalam komunikasi pemerintahan mhm, khususnya di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo. mhm, Tapi saya yakin deh itu akan jadi lebih baik nanti ke depan dengan mhm, sekarang ini dibantu oleh ya kementerian, mhm, ya mhm, lembaga, ya juga staf-staf khusus Bapak Presiden saat ini. oke. Dan itu kemudian, Mbak Adita bawa ya semangat itu ke Kementerian Perhubungan ya. Ini dilamar oleh Pak Budi Karya untuk mendampingi beliau gitu ya. Karena cukup cukup pelik ya mengkomunikasikan kebijakan, transportasi di Indonesia ini kan Mbak Adita, apalagi semasa pandemi kan, setiap saat berubah ya, Iya, kebijakan, iya, angkutan darat seperti apa, menghadapi pandemi iya, dan seterusnya gitu iya, ya. iya. Eee, apa yang menarik sebetulnya dari Mbak Adita selama ini di Kementerian Perhubungan? Itu kan tentu juga berhadapan dengan mereka yang selama ini sudah ada, yang sudah nyaman Iya, dengan birokrasi yang lama dalam tanda kutip. iya, Sebagai iya, profesional betul. dan orang baru yang sekarang dengan gaya baru seperti apa Mbak Adita? Iya, eh, sekali lagi memang ketika kita masuk ke pemerintahan, kita akan melihat ada di ranah yang mana gitu ya. Oke. Ketika saya di istana memang itu isunya kan lintas sektoral ya Mas Mhm, Yudi ya. mhm. Segala macam isu ada lah di sana ya. Muaranya biasanya memang ke istana atau ke presiden gitu. Iya. Nah, ketika saya di kementerian, apalagi ini Kementerian Perhubungan, Mhm, ini kan sangat sektoral ya, betul. teknis. Mhm. Dan peran kementerian ini selain regulator itu juga adalah pembangun infrastruktur sekaligus Ah, juga pelayan publik. iya. Jadi kan ada kementerian yang memang purely produknya adalah regulasi Mhm, ada yang purely produknya adalah strategi ada, tetapi yang namanya Kementerian Perhubungan ini hulu ke hilir lah mhm, istilahnya. mhm, mhm. Nah, ini memang betul banget, ini jadi sangat challenging karena kita tahu transportasi pun tidak hanya satu sektor ya, ada Betul. darat, laut, udara, kereta api, Mhm, ditambah cangkupannya sampai ke pelosok daerah-daerah terpencil dan mhm, penggunanya segmennya lebar sekali, mhm, dari mulai masyarakat yang di paling bawah sampai yang ada di paling atas itu semua adalah pengguna. mhm, Jadi memang very challenging, mhm, sangat menantang. Dan ketika kita masuk ke sana untuk memberikan kontribusi dari sisi perubahan budaya komunikasi, mhm. itu memang perlu waktu dan kesabaran. Mmm, Tapi oke. tapi saya yakin bisa ya, saya yakin bisa dan apalagi ini kita banyak punya stakeholders yang akan selalu ngawasin terus kan Mhm, gitu ya, mhm, mhm. termasuk masyarakat gitu. Yes, Ada sedikit kesalahan, sedikit ketidakpahaman, pasti suaranya akan lumayan ini kan ya, menuntut yang lebih gitu dari betul, kami. betul, betul. Jadi saya sih sangat menikmati pekerjaan ini Mhm, karena sangat dinamis, sangat mhm, menantang dan ya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki ya. Gitu. oke. Dan ini tentu saja, mewarnai ya, Kementerian Perhubungan kalau Mbak Adita sering tampil pada konferensi pers ya bersama KNKT kalau ada kasus,
kecelakaan dan seterusnya. Itu ada nuansa baru yang kemudian tentu saja ingin menyampaikan berita yang benar mungkin ya, seaktual mungkin seperti itu, sejelas mungkin sehingga masyarakat bisa mengerti apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Perhubungan. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa kemudian agenda peringatan Hari Perhubungan Nasional di tanggal 17 nanti. Ini juga menjadi momentum penting bagaimana Kementerian Perhubungan semakin prima komitmennya untuk melayani masyarakat Indonesia. Kita jeda sebentar Mbak Adita dan sahabat Sonora, Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kami selama 1 jam ke depan hingga pukul 17 di kanal YouTube Sonora FM. Tetap bersama kami di Sonora Network. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, kita masih bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Adita Irawati, di Ngopi Sore menjelang peringatan Hari Perhubungan Nasional ya, Hari Perhubungan Insan Transportasi Indonesia di tanggal 17 September 2022. 2 hari lagi berarti ya. Mbak Adita, sebelum kita lanjutkan nih untuk membahas tentang sektor perhubungan yang memang sangat luas gitu ya, spektrumnya. Saya mau tanya pertanyaan sedikit personal gitu kalau boleh. Ini kan Mbak Adita berada dalam bidang yang sebetulnya didominasi oleh kaum pria ya Mbak, perhubungan, transportasi. Kemudian Mbak Adita tampil sebagai salah satu dari teman-teman yang sudah ada. Seperti apa tantangannya? Apakah juga isu-isu gender ini masih ada gitu ya dalam pekerjaan yang sekarang dijalani Mbak Adita? Saya harus bilang bahwa saya sangat beruntung punya kolega-kolega kerja yang menghormati menghormati semua orang, tidak melihat gender ya, dan sangat inklusif gitu. Jadi itu yang saya sangat bersyukur, dan pengalaman kerja saya selama ini juga saya merasa ada di lingkungan yang cukup kondusif kalau terkait dengan masalah gender ini, memberikan kesempatan yang luas juga kepada perempuan. Sekarang ini memang di Kementerian Perhubungan eselon 1-nya hanya ada 2 orang dari sekian puluh orang ya. Jadi memang benar kami cukup minoritas, tetapi bukan berarti kemudian kami terpinggirkan sama sekali, enggak gitu. Diberikan ruang seluas-luasnya. Pak Menteri juga sangat sangat memberikan kesempatan, tidak melihat itu lelaki atau perempuan. Jadi saya sangat bersyukur di lingkungan yang ada sekarang. Ya memang betul ya, kadang-kadang rasa ketidaknyamanan atau keraguan-raguan itu datang dari diri kita sendiri, Mas Yudi. Gitu. Itu yang justru tantangannya menaklukkan ketidakpercayaan diri. Gitu. Mengatasinya seperti apa Mbak Dita? Ya, kalau mengatasinya saya akhirnya mencoba untuk selalu berpikir positif ya. Berpikir positif bahwa, hey come on, teman-temanmu, kolega-kolegamu tuh ngelihat kamu ya as you are gitu. Jadi iya kan, dan kamu ada di sini pasti for some reason gitu. Gitu. Itu terus yang saya dorong, apalagi sektor transportasi itu totally baru, Mas. Saya nggak pernah selama ini ada di sektor ini ya. Saya tadi bilang puluhan tahun saya di telekomunikasi, di transportasi belum pernah. Masuk ketika pandemi mulai, jadi disitulah sebenarnya tantangan luar biasa. Tapi yaitu tadi, satu kita harus yakin bahwa kita bisa, ya. 2, kita bersyukur punya lingkungan kerja yang sangat kondusif, dan yang ketiga kita punya atasan yang juga memberikan ruang dan arahan yang jelas. Juga tanggung jawab yang luar biasa. Jadi saya jadi jubir ini, saya merasa Pak Menteri memberikan tanggung jawab luar biasa karena beliau melihat bahwa udahlah untuk tampil di muka publik itu biar satu pintu ada di Adita gitu ya. Saya support dari belakang. Nggak semua menteri kan seperti itu ya Mas. Betul. Ya. Jadi saya bersyukur, dan ya so far nggak ada hambatan. Ya, ada reason di balik posisi Mbak Adita yang saat ini ya. Itu saya setuju, dan tadi ada pikiran positif yang selalu kita usahakan bangun supaya bisa mengalahkan semua persepsi-persepsi, asumsi-asumsi yang sebetulnya bisa menjadi border kita untuk bisa maju ya Mbak Adita ya. Betul sekali ya. Mbak Adita. Kadang-kadang datangnya dari kita sendiri. Itu yang sering dialami oleh banyak orang termasuk saya juga Mbak Adita. Mbak, ini nawacita Presiden Jokowi di awal-awal beliau memerintahkan adalah Indonesia Maritime Fulcrum, poros maritim dunia. Kemudian konektivitas dengan tol laut yang menjadi domainnya Kementerian Perhubungan nih. Mungkin seperti apa kemudian cita-cita konektivitas nasional ini kemudian dicapai sampai saat ini, dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah sampai ke depan? Karena kita
luas dan challenge-nya kita terdiri dari archipelago apa ya, berpulau-pulau, 3T masih Iya, banyak juga. Seperti apa Mbak Dita? exactly. Apa yang disebut tadi Indonesia Poros Maritim Dunia itu betul, itu juga menjadi salah satu dari apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan ya. Mhm. Negara kita kan eh, dominannya adalah justru laut ya, Betul. lautan gitu, air, terdiri dari air. Mhm. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi sendiri juga selalu mengatakan bahwa kita ini harus Indonesia sentris, Hmm. tidak Java sentris. Mhm. Mengapa? Tadi sudah disebut Mas Yudi ya, karena wilayah kita ini 17.000 lebih ya Yes, pulau kan, betul. dan itu tersebar gitu di seluruh pelosok Nusantara. Dan di situ jangan lupa gitu, kita juga harus bisa memberikan keadilan konektivitas, Hmm. pemerataan konektivitas kepada seluruh masyarakat. Apa yang dinikmati saudara kita di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, pulau-pulau besar ya seharusnya dinikmati juga ya sama saudara kita yang ada di pelosok, daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, terluar ya. Ini PR kami, betul sekali. Connectivity di daerah-daerah yang terluar itu Mhm, mhm. saat ini memang masih menjadi pekerjaan rumah. Iya. Mhm. Begitu luasnya wilayah negara Indonesia sehingga memang harus diakui kami masih punya banyak PR terhadap konektivitas tersebut. Mhm. PR yang berbeda ketika kita bicara daerah yang padat penduduk atau di perkotaan Hmm. adalah membangun sistem transportasi yang tadi saya sebut Ya, terintegrasi. ya. Jadi antar modanya itu nyambung gitu ya Mas Mhm, ya. mhm. Betul. Sekarang ini memang harus diakui ya, kita kadang ketika kita naik, katakanlah naik komuter, begitu keluar dari stasiun, belum tentu langsung bisa dapat bis penyambung, Ya. ya kan? Harus jalan dulu agak jauh, baru sampai ke halte bis misalnya. Mhm, Baru ketemu busway atau Transjakarta gitu. mhm, mhm. Nah ini yang memang PR kami, bagaimana mengintegrasikan transportasi perkotaan, Hmm. sehingga memudahkan orang dan akhirnya masyarakat nyaman untuk menggunakan kendaraan umum ya. Mhm, Di mhm. samping tentu keselamatannya. Mhm, Jadi kami mengakui betul masih banyak pekerjaan rumah ya. mhm. Tetapi untuk yang program-program unggulan Pak Joko Widodo, Ya. kami berupaya betul untuk itu kemudian bisa direalisasikan. Tadi sudah disebut tol laut. Mhm, mhm. Tol laut ini Mas Yudi sebenarnya bukan semata-mata soal transportasi antar pulau menggunakan air, perairan, Mhm, bukan. mhm. Ini lebih kepada justru dampaknya. Iya, Bagaimana disparity harga itu bisa exactly. kita kurangi. Ya, ketidakberimbangan harga, disparity harga-harga komoditas itu kan terjadi kadang-kadang karena tidak adanya transportasi atau transportasinya terlalu mahal gitu. Mhm, mhm. Jadi dulu harga semen katakanlah di Jawa dengan di Papua Papua beda itu banget. beda banget ya. Mhm, mhm. Nah dengan adanya tol laut ini diharapkan negara hadir, jadi transportasi laut ini diberikan subsidi, barang-barang diangkut dari dari barat ke timur atau dari Jawa ke Papua misalnya, Mhm, itu dengan harga yang relatif tidak mahal, mhm. sehingga komoditas yang dikirim juga harganya pun tetap bisa dijangkau Ya, oleh saudara-saudara kita di sana. ya. Ini sebenarnya program tol laut tuh outcome-nya itu. Yes. Output-nya sudah jadi ya, Mhm, banyak sekarang jalur-jalur tol laut kita lalui, tapi bahwa outcome-nya apakah itu sudah merata sampai ke daerah-daerah pelosok, ada yang sudah berhasil, mhm. khususnya di Maluku, di Papua, ada yang masih terus harus dikejar, Oke. gitu. Oke, Ya, dan yang sudah berhasil ini mungkin perlu di-maintain juga ya, seperti apa, jangan sampai ya, kemudian eh, berubah lagi gitu ya, ada disparitas betul. lagi yang tinggi antara harga di Jawa dan Mm-mm. Papua. Ini Mm-mm. menarik sahabat Sonora dan ternyata melaksanakan kerja besar yang mulia sejatinya karena memastikan semua masyarakat Indonesia punya akses yang sama Mm-mm. untuk perhubungan, kemudian juga untuk akses barang kebutuhan dengan tidak adanya disparitas harga. Mbak Adita, termasuk juga akses-akses untuk layanan dari Kementerian Perhubungan sendiri yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita barangkali supaya lebih inklusif gitu ya. Apa yang dilakukan Mm-mm. oleh Kementerian Perhubungan karena kita juga harus melihat mereka yang Mm-mm. difabel gitu ya. Ya, Kemudian ya. seperti apa Kementerian Perhubungan melihat ini? Iya, ini tentu menjadi satu hal yang wajib juga kita sediakan ya. Mhm, Bagaimana kita menyediakan transportasi publik yang inklusif, mhm, yang bisa memberikan juga layanan kepada saudara-saudara kita disabilitas ya. Sudah ada ketentuan regulasinya, mhm, baik itu undang-undang maupun turunannya sudah dalam Perpres juga sudah ada, dan kami turunkan juga dalam peraturan Menteri Perhubungan. Jadi beberapa kalau dilihat sarana maupun prasarana transportasi, khususnya yang transportasi perkotaan, kalau
sahabat Sonora lihat juga seperti MRT misalnya, juga sudah menyediakan tempat-tempat yang memang itu khusus untuk kaum disabilitas, khususnya yang menggunakan kursi roda ya. Kemudian juga harus ada rem. Jadi rem itu maksudnya jalur yang memang bisa dilalui oleh kursi roda, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga harus wajib ada jalur yang bisa dilalui oleh saudara-saudara kita yang tunanetra, harus menggunakan tongkat sehingga ada lantai yang memang itu bertekstur ya, supaya nanti ketika dilalui juga bisa menjadi pemandu gitu. Di samping itu juga lift, keberadaan lift itu wajib. Gitu. Ya, lift karena sekali lagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak dengan keterbatasan tidak bisa menggunakan anak tangga itu wajib ada di situ. Nah ini kalau bicara infrastrukturnya. Nah tentu itu nggak cukup ya. Kita juga harus membangun sistem dan sumber daya manusia gitu yang betul-betul bisa kemudian memberikan layanan yang memadai pada saudara-saudara kita itu. Kita selalu dorong kepada operator, karena yang berhubungan langsung di lapangan kan tentu operator ya, Mas Yudi ya. Kayak misalnya kereta api yang KAI gitu, ketika kita di bandara ya Angkasa Pura gitu. Itu selalu meminta merujuk kepada ketentuan peraturan itu untuk wajib mengadakan infrastrukturnya dan mendidik sumber dayanya, khususnya pelayan-pelayan publiknya untuk ya mereka helpful gitu ya. Jadi kalau ada yang kesusahan, apalagi yang disabilitas ya itu sudah wajib untuk diberikan bantuan. Betul. Nggak boleh cuek gitu kan. Kalau perlu proaktif, sebelum diminta mereka harus bantu gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang kita bangun. Dan satu lagi adalah kaitannya dengan informasi atau layanan publik terkait dengan permintaan data, perizinan dan sebagainya. Kita sekarang sudah ada satu sistem yang memudahkan saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, yang tunanetra, untuk masuk ke form-form yang sudah berbasis huruf braille. Oh, oke. Gitu. Itu ada nanti di beberapa kantor pelayanan di Kementerian Perhubungan, baik di Jakarta maupun di daerah, sudah menyediakan yang seperti itu. Gitu. Jadi ini upaya-upaya kami, Mas Yudi ya, masih banyak yang harus dibenahi memang. Tapi setidaknya kita mulailah ya. Step-stepnya sudah dilakukan ya Mbak Adita ya. Baik, ya, Mbak Adita kita masih punya satu segmen lagi sahabat Sonora. Nanti saya juga ingin tanya bagaimana nih support keluarga di tengah kesibukan seorang Adita Irawati ya. Sahabat Sonora nanti kita akan bahas ya di segmen terakhir dan tentu saja masih bersama dengan Mbak Adita Irawati yang suaranya sangat renyah karena dulu beliau adalah vokalis loh. Jangan jangan salah. Ya, tetap bersama kami di Ngopi Sore. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dihadapkan pada banyak tantangan ke depan sahabat Sonora setelah pandemi selesai gitu ya. Beralih-alih kita memasuki fase new normal, banyak hal kemudian harus di-adjust. Kemudian dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perhubungan ini menjadi sangat penting karena diakses oleh semua masyarakat yang beraktivitas. Mobilitas harus disupport untuk kemudian mengerek perekonomian nasional. Kita masih bersama dengan Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sore hari ini. Dan Mbak Adita ini kan sibuk sekali ya dari menjalani tugas amanah sebagai staf khusus Presiden, kemudian sekarang menjadi juru bicara Kementerian Perhubungan mendampingi Pak Budi Karya gitu ya. Mengatur waktu dengan keluarga ini ada komplain gak Mbak Adita sampai saat ini? Apakah dari anak-anak gitu ya itu mama jarang di rumah atau seperti apa Mbak Adita? Sekali lagi ini saya sih nggak berhenti bersyukur ya Mas Yudi ya karena punya suami yang sudah sangat memahami pekerjaan saya. Karena juga sebelum menikah pun kami memang sudah sama-sama sibuk ya, jadi sampai terus sampai saat ini gitu. Dan ya kalau anak-anak pada saat mereka kecil kami juga sudah bekerja. Memang yang paling penting adalah bagaimana banyak orang mungkin bicaranya klise gitu ya, itu lagi soal quality time. Itu quality time ya. Jadi mungkin waktu yang kita sediakan tidak bisa banyak. Tapi sekali kita punya waktu, jadikan itu berkualitas gitu. Itu sih yang saya simpan betul dan jangan sampai terganggu dengan yang lain-lain meskipun pada faktanya sulit juga ya, apalagi pekerjaan komunikasi kan 24 jam 7 hari seminggu. Kadang-kadang kita lagi sama anak-anak tiba-tiba ada krisis dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kami bahu-membahu, saya dan suami bahu-membahu.
kadang juga dibantu oleh keluarga inti gitu ya, orang tua dan sebagainya. Jadi bisa sampai seperti sekarang, dan sekarang anak-anak juga sudah besar, Mas Yudi, mereka sudah nggak di rumah. Udah kuliah ya di luar. Iya, Iya. sudah kuliah. Jadi ya sekarang mungkin memang justru waktunya kami betul-betul untuk bisa lebih fokus ke ya tugas ya. Apalagi saya tugas kadang-kadang nggak bisa dijadwalkan karena yang mendadak itu bisa sering terjadi. Yang mendadak bisa sering terjadi. Jadi kalau quality time itu ngapain, Mbak? Nyanyi gitu ya supaya bakatnya menurun ke anak-anak atau? Kebetulan kami itu sama-sama suka olahraga ya. Jadi jogging bareng, wah, seru, badminton seru. yang gitu. Mantap. Terus nonton. Ya seperti keluarga yang lain sih sebenarnya nggak jauh berbeda. Cuma memang bedanya kami coba buat itu menjadi sangat berkualitas, sangat dalam. Ya, menjadi kesempatan untuk mendengarkan anak-anak gitu. Mendengarkan anak-anak ini kata yang penting ya, sahabat sonora, karena orang tua kadang-kadang hanya ingin berbicara, anak-anak yang mendengarkan, tapi orang tua mendengarkan. Mbak Adita, kembali ke laptop, Mbak. BBM baru saja naik, Mbak. Bagaimana nih Kementerian Perhubungan? Kan relate sekali gitu ya, masyarakat masih dihadapkan pada pemulihan, tapi kemudian ya mau nggak mau pemerintah harus mengambil opsi menaikkan atau menyesuaikan harga BBM subsidi ini karena bisa menggerus terus APBN kalau terus diberikan subsidi. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait hal ini, Mbak? Iya, sekali lagi jelas ya, begitu BBM bersubsidi naik, sektor transportasi pasti yang akan terdampak paling pertama. Bahwa kemudian ada efek dominonya seperti harga logistik naik, akhirnya inflasi ikut naik, ya itu sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Nah, tapi yang paling penting, Mas Yudi, sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjaga keberimbangan, bagaimana kepentingan-kepentingan semua stakeholders yang ada di sektor transportasi itu bisa kita jadikan pemerintah ini ada di tengah gitu. Ya, jadi kan kalau kita bicara katakanlah usaha transportasi, tentu ada yang di situ adalah pengusahanya, tentu ada penggunanya. Ya, pengguna tentu ingin harganya nggak naik kan, tapi pengusaha kalau nggak naik dia teriak-teriak juga kan. Dan kami sebagai regulator khawatirnya adalah ketika harga tidak disesuaikan, yang terjadi justru akhirnya layanannya turunkan gitu. Ya, keselamatan yang menjadi aspek utama jangan-jangan jadi taruhan. Itu yang kita nggak mau kan. Jadi memang akhirnya mau tidak mau kita sesuaikan harga itu, karena juga komponen bahan bakar ini mencakup atau mencapai kira-kira 30-40% dari biaya operasionalnya sektor para operator ini. Untuk penerbangan bahkan mungkin lebih tinggi lagi, 60% ya. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan kami. Tapi tentu angkanya hasil dari kajian yang sedemikian rupa sehingga kita cari titik tengah. Gitu. Juga kita adakan survei bagaimana sebenarnya ability to pay dari masyarakat. Mereka punya kemampuan di mana sih gitu. Ya, meskipun BBM naik 30%, jangan-jangan kemampuan bayarnya nggak bisa kalau dinaikkan 30%, kan begitu ya. Kita harus cari titik tengahnya, dan makanya mungkin kemarin yang sudah diumumkan ojek online naiknya average itu antara 8-13%. Tidak seperti kenaikan BBM yang 30% ya. Karena ini juga banyak pertimbangan yang kita lakukan agar ojol ini tetap berkeselamatan tapi juga kompetitif menjadi pilihan masyarakat. Tapi di sisi lain masyarakat juga tidak harus membayar melebihi ability to pay-nya mereka. Iya, dan pasti ada banyak juga yang kemudian merubah kebiasaannya mengakses transportasi. Ada yang beralih ke transportasi publik tentu saja, atau yang sudah mulai kemudian pelan-pelan mengurangi konsumsi kendaraan pribadinya karena BBM juga semakin naik gitu ya. Dan ini menjadi penting ya sektor perhubungan ini, sahabat Sonora. Sudah di menit-menit terakhir, Mbak Adita, nggak kerasa seru banget ngobrol sama Mbak Adita ini. Banyak hal ya bisa didapat, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi dan insight bagi sahabat Sonora yang mendengarkan dan juga viewers di YouTube. Mbak Adita, Hari Perhubungan Nasional kita akan jelang di tanggal 17, 2 hari lagi. Momentum ini akan menjadi refleksi yang seperti apa untuk Kementerian Perhubungan sendiri sebagai stakeholder dari dunia transportasi yang mengurusi banyak orang di Indonesia ini? Ya, harus menjadi momentum kebangkitan. Ya,
kita sudah 2,5 tahun lah bisa dibilang praktis sektor transportasi ini ya bisa dibilang terpuruk ya, karena situasinya memang menuntut demikian. Ini saatnya kebangkitan. Dan begitu sektor transportasi bangkit, sebenarnya urat nadi mobilitas dan konektivitas itu akan hidup lagi. Dan ini kan yang sebenarnya menjadi fondasi dari pergerakan dan kebangkitan di sektor-sektor yang lain. Ya, jadi contoh aja, ketika sektor transportasi bisa tumbuh 20%, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional itu juga terkerek menjadi 5%. Karena yang namanya sektor transportasi ini bandul, Mas. Begitu kita jatuh, itu efeknya kepada ekonomi nasional pasti juga akan luar biasa. Tapi di sisi lain, ketika kemudian kita inflasi naik, ya itu biasanya penyumbang terbesar juga ada di transportasi gitu. Nah, ini adalah momentum kita untuk bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih baik lagi bagi Indonesia ya khususnya. Dan karena kata kuncinya adalah maju bersama, ini harus kolaborasi. Jadi momentum untuk lebih kolaboratif lah. Dan dalam sektor transportasi saya bilang bukan hanya pemerintah atau operator, justru masyarakat pengguna itu adalah stakeholders utama. Ya. Bagaimana mereka kemudian juga bisa menggunakan transportasi dengan baik dan benar, punya sense of belonging yang tinggi. Ya, bagaimana kemudian bisa berbagi dengan yang lain ketika ada di transportasi publik. Ini kan juga bagian dari kita membangun sektor transportasi yang berkeselamatan dan nyaman tadi. Jadi ini momentum sebenarnya, dan kami juga sangat-sangat berterima kasih lah pada masyarakat yang sudah memilih transportasi publik sebagai alat konektivitasnya sehari-hari. Karena ini sama dengan berkontribusi kepada kemajuan kota dan ujungnya pasti kemajuan ke negara kita. Gitu. Menarik ya kalimat terakhir tadi sahabat Sonora, berkontribusi terhadap kemajuan kota dengan semakin sering, semakin banyak mengakses transportasi publik ya. Terima kasih Mbak Adita untuk waktunya, untuk sharingnya pada sore hari ini, luar biasa, dan sukses terus dimanapun Mbak Adita berada dan menjalankan setiap amanah yang diberikan ya. Terima kasih banyak Mas Yudi dan sahabat Sonora. Salam sehat semuanya. Demikian Ngopi Sore edisi hari ini sahabat Sonora. Kita ketemu lagi pekan depan di waktu, di hari dan jam yang sama. Saya Yudi Samadi pamit. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.